Di pagi yang indah ini, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita. Mari kita akan beribadah. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita menyambut Kadir dengan menyanyi bersama Natal di Hatiku. Seluruh umat Kristen merayakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Ketika bumi merayakan Kristus hadir, semua wajah begitu lembut, semua tangan mesra bersalaman, seakan tiada kebencian. Mari kita ikuti puisi. Ketika bumi merayakan Kristus lahir, ketika bumi merayakan Kristus hadir, semua wajah begitu lembut, semua tangan mesra bergandengan, seakan tiada kebencian. Tuhan, kami ingin mengeja doa, membuka kesalahan, hianat, dan dosa yang pernah bermukim di dalam diri kami. Amin. Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Shalom. Damai di hati. Jangan terlalu panjang ini khotbah ini, karena kita sendiri tahu bahwa banyak yang nyenaki di sini. Karena itu biar bagaimanapun orang lakukan persiapan tuh kemarin sampai tadi malam. DP kenyataan
Ada beberapa keluarga yang bawa bulu di pastori. Kita ketemu mesti bilang, jadi terima kasih. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Natal Yesus Kristus ini disebut dengan hari besar. Sebagai orang percaya tentu perlu kita memperhatikan tentang hal yang boleh kita jadikan sebagai dasar mengapa hari Natal itu disebut sebagai perayaan hari besar untuk umat Nasrani yang ada di dunia ini. Bukan cuma Gemim yang melakukan itu, tetapi seluruh umat Nasrani yang ada di dunia ini merayakan Natal Yesus Kristus di hari ini tahun 2024. Apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa Natal itu disebut sebagai hari besar untuk kita umat yang percaya? Antara lain aspek teologis yang bisa saya sampaikan, yaitu apa yang disampaikan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
dengan suasana aman, damai, dan bahagia. Warga Minahasa Utara yang berbahagia, tahun 2024 ini oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia memutuskan tema Natal Nasional. Adapun tema Natal tahun ini yang diangkat oleh PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah sebuah kota suci bagi umat Kristiani, kota di mana Yesus Kristus dilahirkan ini. Juga menjadi tempat kelahiran Raja Daud, raja kedua pada masa pemerintahan kerajaan Israel. Tema Natal tahun ini mengajak kita semua sebagai umat Kristen untuk merenung kembali dan merespon kedatangan Kristus. Damai di hati, puji nama Tuhan. Pertama tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan dalam ibadah Natal pertama, yaitu 25 Desember 2024. Untuk itu kami dari Badan Pekerja bersama seluruh pendeta, penatua diaken, komisi-komisi kerja, penasehat jemaat, pertama menyampaikan terima kasih kepada kadin kita, Bapak Pendeta Devi Yusuf Karundeng STH. Terima kasih kepada Bupati Minahasa Utara yang boleh memberikan sambutan yang diwakili oleh Kabid Ibu Diaken Teli Karani Karalo SEMM. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada para tamu undangan Tuhan yang boleh masuk gereja dengan jemaat Gemi Paulus Korintan saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh memberikan partisipasi ucapan syukur baik untuk pelayan Tuhan maupun untuk gereja. Terima kasih kepada seluruh jemaat, mulai anak sekolah minggu sampai orang tua lanjut usia yang hari ini boleh beribadah bersama, sambil kami semua juga berharap di besok hari lebih penuh lagi dari hari ini karena kembali itu siso kehabisan. Tuhan kiranya memberkati kita. Pakai Tuhan mau pakai lagi dan selamat siang. 2 ayat 29 sampai dengan 32. Bunyinya demikian. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kita akan akhiri ibadah, jemaat diundang untuk berdiri.